biasa dong. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Pastinya luar biasa juga Kak Taruli. Pastinya luar biasa semangatnya, kesehatannya, kekuatannya ya. Oke, kalau gitu kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Tunggu dulu Kak. Ada apa Kak Jer? Ada hafalan loh Kak. Oh iya kakak lupa. Kebiasaan Kak Taruli. Oke. Kalau gitu kita lihat dulu adik-adik sekolah minggu kita yang sudah mengirimkan ayat hafalannya ke kakak guru sekolah minggunya. Ayo kita saksikan. Shalom, selamat hari Minggu. Nama saya Luisa Angelia Silalahi dari kelas David. Ayat hafalan kita diambil dari Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Terima kasih. Minggu teman-teman. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dadah. Teman, minggu ini Abang Arya akan membuat ayat hafalan hari ini dimulai dari Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Oke teman-teman. Efesus 5 ayat 16. Dan menggunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Salam kakak guru sekolah minggu dan teman-teman semua. Saya Galia Aniska Pane dari kelas Kenhaku. Dan hafalan kita kali ini diambil dari Efesus 5 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Salam, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hai teman-teman, nama saya Dena dari kelas Joshua. Hari ini Dena akan mengucapkan ayat hafalan dari Efesus 5 ayatnya yang ke-16. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dadah teman-teman, shalom. Minggu, nama saya Silbert dari kelas David. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 5 ayat 16 yang isinya adalah dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Terima kasih, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, nama saya Firenze dari kelas David. Di sini saya akan mengumpulkan ayat hafalan dari minggu ini yang diambil dari Efesus 5 ayat 16 yang isinya adalah pergunakanlah waktu-waktu yang ada, karena sebab hari-hari ini adalah jahat. Terima kasih, selamat hari Minggu. Ande ya kabut ya ande liput doamat ya kabut ada apa yuk? Hai teman, nama saya Reza Ezra Silika dari kelas Joshua. Ayat yang kita diambil dari Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, karena hari-hari ini adalah jahat. Tiada membuangkan waktu, karena masa ini masa jahat. Salam, selamat hari Minggu, jaga kesehatan. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 5 ayat 16. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Selamat hari Minggu. Nama saya Olivier dan saya ingin menyampaikan ayat hafalan minggu ini.
16. Pergunakanlah waktu-waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Terima kasih. Bapa kami yang surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikan kepada kami makanan kami yang cukupnya, makanan kami yang cukupnya. Dan ampuni kesalahan kami seperti kami yang ampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang pada yang jahat, daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gimana Kak Taruli? Keren-keren kan? Keren Kak. Iya dong. Iya, kalau gitu kakak-kakak tunggu ayat hafalannya untuk minggu berikutnya. Karena apa Kak J? Ada hadiahnya kan Kak? Aku mau Iya. juga lah Kak. Kakak mau? Mau dong. Kalau mau kakak buat ayat hafalan dong. Oke siap. Oke, kita tunggu ya. Iya, kalau gitu kita mulai ibadah kita ya Kak J. Oke. Kita mulai ibadah kita. Ayo kita nyanyikan sama-sama lagu Saya Tahu Saya Siap. Kita nyanyi bersama-sama ya. Sambil buat gerakannya. Tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Oke, kita ulang sekali lagi. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Kita percepat ya Kak J. Oke Kak. Kita percepat ya adik-adik yang di rumah. Yo, saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Sekali lagi. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Oke. Salam anak-anak kami, sebelum kita mulai ibadah, kita lipat tangan, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, lawatlah orang yang berduka cita dan yang ditimpa pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskanlah mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah penolong, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Kita pujikan pujian ini dengan penuh hati yang sungguh-sungguh. Kita mau adik-adik dengan sikap yang baik memujikan lagu ini sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Baik adik-adik sekolah minggu, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita sama-sama membaca firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, jikalau pada saat ini Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Sekalipun kami Tuhan masih berada di rumah masing-masing, kami belum bisa seperti biasanya berkumpul di gereja bersama teman-teman, namun kami percaya Tuhan senantiasa ada bersama kami, memperhatikan kehidupan kami, memperhatikan hati kami, supaya hati kami tetap rindu untuk beribadah kepada Tuhan, secara khusus untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar firman Tuhan, kiranya Tuhanlah memberkati kami dan juga memberkati guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik semuanya, kakak mohon sama-sama kita membuka Alkitab kita yang diambil dari firman Tuhan, diambil dari 2 Tesalonika 3
ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Kakak mau adik-adik semuanya ikut sama-sama membaca. Demikian firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru kita baca mengatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Apa maksudnya ya adik-adik? Adik-adik bisa nggak bayangkan gimana rasanya kalau kita tidak dikasih makan sama mama atau papa atau kakak? Pasti sedih ya kalau sampai kelaparan. Nah, firman ini adalah merupakan surat Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, di mana masih terdapat orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah, hari ini Tuhan sedang mengajar kita supaya setiap orang mengerjakan tugasnya masing-masing. Atau dalam kata lain, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna. Sebagai anak, apa tugasmu? Ya betul, belajar, membantu mama di rumah, seperti merapikan tempat tidurmu, mencuci piring, atau membersihkan rumah. Jadi adik-adik harus bisa menggunakan waktu dengan baik untuk mengerjakan hal-hal yang berguna. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kalian tahu nggak bahwa kalian adalah anak-anak Tuhan? Tuhan sangat mengasihi kalian, melebihi kasihnya mama dan papa. Anak Tuhan disebut sebagai orang percaya. Tugas panggilan orang percaya adalah melayani dan bersaksi melalui apa? Melalui kegiatan lakukan sehari-hari. Kegiatan apa itu? Ya, seperti rajin berdoa, membaca firman Tuhan, rajin beribadah, bahkan ketika beribadah, rajinlah menghafal setiap ayat hafalan yang diberikan guru sekolah minggu, supaya adik-adik semakin mengerti firman Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kalian. Nah, salah satu contoh saat adik mendapat hadiah dari guru sekolah minggu, itu merupakan berkat dari Tuhan. Dan ketika kalian tambah pintar dan kreatif, itu juga merupakan berkat dari Tuhan. Pada Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, bahkan alam dan segala isinya yang Tuhan ciptakan itu, Tuhan percayakan kepada kita untuk dipelihara dan dikerjakan. Nah, oleh sebab itu, adik-adik harus rajin belajar supaya pintar sehingga mampu mengerjakan apa yang Tuhan percayakan pada kalian demi masa depan yang lebih baik. Nah, sekarang adik-adik sudah mengerti mengapa setiap orang harus bekerja dan melakukan kegiatan yang berguna? Ya, adalah supaya kalian bisa menjadi saksi Kristus. Dengan hidup tertib dan tidak bermalas-malasan atau banyak bermain daripada belajar. Sehingga dengan kepintaran kalian, dengan kelebihan kalian, kalian bisa menjadi berkat buat keluarga, buat orang-orang sekitar kalian, bahkan buat bangsa dan negara kita. Dan yang lebih penting lagi, kalian bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.
Demikian penjelasan firman Tuhan yang sudah kakak sampaikan kepada adik-adik semua. Kakak rindu semua adik-adik memperhatikan dan mengingat serta merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan adik-adik tiap-tiap hari. Kakak rindu kelak adik menjadi pribadi yang suka bekerja, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, supaya menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar kita, dan juga bagi bangsa dan negara kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami pelajari dan kami renungkan pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong dan menguatkan kami supaya kami mampu melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari, sudah siap? Ikuti Kak Jernih dan kakak mengatakan ayat hafalannya ya. Ayat hafalan kita diambil dari Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kakak ulangi sekali lagi ya. Diambil dari Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Oke, ditunggu ayat hafalannya. Semangat. Oke, kita akan mengumpulkan persembahan dan akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bernyanyi lagu Big or Small. Kita nyanyi bersama-sama ya. Mengakhiri ibadah kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala berkat dan anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, kami telah selesai melakukan ibadah kami Tuhan.
dari awal pertengahan sampai akhirnya nih Tuhan hingga selesai. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami tadi Tuhan supaya berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus berkati kami, anak-anak-Mu Tuhan yang beribadah masih di rumah Tuhan melalui lewat live streaming Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati hati pikiran kami supaya khotbah, supaya puji-pujian Tuhan bisa kami persembahkan untuk Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus berkati juga orang tua kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan, dan mudah rezeki. Tuhan Yesus berkati juga para guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, supaya mereka selalu sehat, selalu semangat untuk menjadi pelayan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami, segala dosa dan pelanggaran kami kiranya Engkau hapuskan Tuhan, supaya tidak menjadi penghalang buat segala berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom.